Suluh, suara penyuluh, suluh menjadi penerang dalam kegelapan. Suluh selalu ada untuk menjadi mitra. Suluh bersama Bimas Kristen Salatiga, bersama berbagi cahaya, mewartakan berita surga. Suluh Bimas Kristen Salatiga memang beda. Para pendengar dan pemirsa, kita berjumpa kembali di dalam Suluh Suara Penyuluh, satu program kerjasama antara Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM, bersama dengan saya Puji Rahayu, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kembali kami boleh merasakan satu berkat Tuhan di hari yang baru. Kami dapat menikmati berkat-berkat yang baru pada pagi hari ini. Namun sebelum kami beraktivitas di dalam hari yang baru ini Tuhan, kami menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu sebentar lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hati kami, pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami boleh terisi dengan firman-Mu yang akan kami pakai untuk bekal kami beraktivitas sepanjang hari ini, supaya kami akan selalu ingat bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, dan untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar renungan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kunci kerajaan surga yang ada di dalam Matius 16 ayat yang ke-19. Mari saya ajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk yang sudah menyediakan Alkitab, kita baca bersama-sama. Matius 16 ayat 19, demikian firman Tuhan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita membayangkan betapa istimewanya kita memegang sebuah kunci yang dapat membuka berkat-berkat, membuka segala sesuatu tentang damai sejahtera Allah. Nah, di dalam ayat pokok kita hari ini secara luar biasa memberikan satu hak istimewa. Kalau kita membaca di dalam ayat ini ya tadi, bahwa Yesus memberikan sebuah hak istimewa kepada Petrus yang juga berlaku untuk kita semua murid-murid Tuhan pada masa kini. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kunci kerajaan surga di dalam ayat ini, dan bagaimana kita menggunakan kunci kerajaan surga ini? Nah, itu yang akan kita pahami bersama-sama pada
pagi hari ini. Apa yang dimaksud dengan kunci kerajaan surga? Sebelum Yesus memberikan kunci kepada Petrus, ini Petrus terlebih dahulu dia di ayat yang ke 16 ayat 19. Di ayat yang ke 16, pasal 16 ayat yang ke 16, demikian firman Tuhan. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Itu yang dikatakan oleh Petrus. Ketika Petrus ini memberikan pengakuan imannya kepada Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kebenaran dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberikan akses penuh ke dalam hadirat Tuhan dan fasilitas surgawi. Kita membayangkan seperti ini. Ada seorang anak kecil yang dia akan memasuki gedung perkantoran yang besar, yang mewah, begitu, dengan penjagaan yang ketat. Karena tidak semua orang bisa masuk ke dalam gedung tersebut. Tetapi anak ini, walaupun dia secara fisik kecil, dia lemah, gitu ya, tetapi di lehernya dia tergantung satu ID card milik ayahnya. Nah, ketika dia masuk ke gedung tersebut, lalu kemudian dia menempelkan ID card itu ke pintu besi, maka pintu besi itu langsung terbuka dan anak ini boleh masuk. Nah, iman kita kepada Yesus Kristus itu adalah yang disebut dengan akses, kartu akses itu ya. Nah, kita tidak punya kekuatan sendiri untuk kita menembus batas-batas rohani. Tetapi karena status kita sebagai anak Allah, kita sudah memegang tadi ID card, kita sudah mengakui, menyatakan iman kita kepada bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akses khusus kita pegang itu, maka kita, bila kita masuk, seluruh pintu gerbang surga itu terbuka bagi kita. Jadi kunci pertama di sini dikatakan, kunci pertama untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga atau kita bisa menerima kunci kerajaan surga ini adalah ketika kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus memegang teguh iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita melepaskan kunci yang sangat penting ini. Jangan sampai kita kehilangan akses kita masuk dalam kerajaan surga. Jadi kita harus pegang erat, kita harus pegang teguh iman kita kepada Yesus Kristus. Lalu kita memiliki, pada saat kita memiliki kunci kerajaan surga ini, kita juga memiliki otoritas untuk mengikat dan melepaskan. Seperti tadi, firman Tuhan berkata, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kuasa mengikat dan melepaskan itu adalah hak istimewa yang kita punya. Sekaligus itu merupakan satu tanggung jawab
yang berat, yang besar bagi kita. Di dunia ini kita tahu ada banyak ikatan-ikatan dalam hidup kita. Ikatan sakit penyakit, ada lagi ikatan keputusasaan, ikatan kepahitan, dan dosa-dosa di dalam kehidupan kita yang mengikat kehidupan rohani kita. Tetapi otoritas kerajaan surga memungkinkan kita juga untuk mengikat atau menolak kuasa gelap, mengikat dan menolak kuasa-kuasa yang mengikat kita tadi. Lalu kemudian kita juga bisa melepaskan atau mengizinkan berkat itu datang di dalam kehidupan kita. Berkat kesembuhan, berkat kelepasan, berkat pemulihan. Semua itu diberikan Allah kepada kita. Jadi itu adalah sungguh satu hal yang sangat istimewa untuk kita miliki. Maka bersyukur jika kunci kerajaan surga itu sudah diberikan Allah kepada kita. Jadi apa ya kita menjalani kehidupan kita ini di dunia dan kuasa kegelapan mungkin terlihat begitu raksasa, begitu besar di dalam kehidupan kita, menakutkan bagi kita. Tetapi pada saat kita menggunakan kunci kerajaan surga ini, maka kita sedang berdiri dengan otoritas penuh dari Raja segala raja. Jadi kuasa gelap harus tunduk karena kita punya otoritas itu, punya kuasa, punya power. Jadi itu yang harus kita jaga. Kuasa gelap harus tunduk karena kita punya otoritas dari Kristus. Kita memang lemah, dan di dunia ini masalah-masalah itu tadi kelihatan besar. Seperti seorang polisi lalu lintas itu ya. Bayangkan seorang polisi lalu lintas berdiri di tengah jalan, lalu kemudian ada sebuah kendaraan kontainer raksasa melaju dengan kencang, dengan sedemikian kencangnya melaju ke arah polisi itu. Secara fisik polisi tidak akan bisa menahan laju kontainer yang sangat besar itu dengan kekuatannya yang demikian. Tapi ya kalau memaksakan diri pasti akan hancur gitu ya. Namun pada saat sang polisi ini mengangkat tangannya, stop gitu ya, maka truk raksasa ini, kendaraan kontainer ini, dia pasti langsung menginjak rem gitu ya, supaya dia ini berhenti total. Itu truk itu bukan berhenti bukan karena kekuatan polisi tadi, tetapi kendaraan ini berhenti karena si polisi punya otoritas seragam, punya lencana yang dia pakai dari negara. Seperti itu gambarannya. Jadi kita punya kuasa untuk mengikat segala sesuatu yang terikat di dunia. Kita juga punya kuasa untuk melepaskan apa yang ada di surga untuk dilepaskan kepada dunia. Jadi kita bisa menerima berkat dari Tuhan, menerima berkat damai sejahtera itu untuk kita mengalahkan segala keterikatan di dunia. Jadi sebagai warga negara kerajaan surga yang memegang kunci tersebut, kita harus menggunakan itu. Jangan sampai kita memiliki kunci dan kita menyimpan kunci itu saja sampai berkarat, tetapi kita harus menggunakan kunci itu. Kita pakai kunci itu bekerja
pada saat kita berdoa dengan penuh keyakinan, pada saat kita punya iman yang besar kepada Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Hadirkan surga di bumi sebagai pembawa damai, pembawa pengampunan, pembawa pemulihan. Pastikan hidup kita untuk selalu memancarkan karakter Kristus. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat Tuhan memberikan kunci kerajaan surga, Tuhan tidak memberikan kunci secara fisik kepada kita, tetapi Tuhan memberikan kunci itu sebagai simbol otoritas, simbol wewenang surgawi yang dipercayakan kepada kita untuk kita bekerja, untuk kita beraktivitas, beroperasi di bumi ini bersama dengan Tuhan. Jadi mari kita sebagai orang percaya jangan membiarkan hidup kita dikuasai dengan masalah dunia, tetapi mari kita menggunakan otoritas iman kita untuk melepaskan damai sejahtera Allah, baik itu di dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kita, di dalam kondisi apapun itu. Surga mendukung apa yang kita doakan di bumi sesuai dengan kehendaknya. Demikian firman Tuhan, renungan pada pagi hari ini. Kiranya renungan pagi ini juga memberikan semangat kepada kita bahwa kita sudah memegang kunci kerajaan surga itu di dalam kehidupan kita. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kunci kerajaan surga yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami akan terus menjaga iman kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kunci itu tetap ada dalam kehidupan kami, dan kiranya kami dapat mempergunakan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kunci kerajaan surga itu akan kami pakai, akan kami pergunakan untuk kami mengikat segala kekuasaan kuasa-kuasa di dunia ini, dan kami boleh melepaskan kuasa surgawi supaya kiranya damai sejahtera Allah memenuhi bumi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa di surga. Kami mendekati Radio Betani FM yang boleh menjadi saluran berkat di dalam memberitakan firman Tuhan, memberkati para pendengar Radio Betani FM untuk supaya mereka terus setia pada firman Tuhan melalui pemberitaan-pemberitaan Radio Betani FM. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu turun atas kami, berkat damai sejahtera kami lepaskan atas Indonesia, atas kota Salatiga. Damai sejahtera Tuhan itu menjadi milik kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai berjumpa kembali di dalam suluk yang akan datang. Shalom.